Shalom. Hari ini kita akan renungkan kitab Bilangan pasal 21. Teksnya ayat 1 sampai 20 dan sudah dibagi 3 paragraf. Paragraf yang pertama ayat 1 sampai 3. Orang Israel menumpas kota-kota negeri Arad. Paragraf yang kedua ayat 4 sampai 9. Tuhan menyuruh ular-ular tudung ke antara Israel supaya menghukum mereka yang melawannya. Paragraf yang ketiga ayat 10 sampai 20. Orang Israel berjalan sampai puncak gunung Pisgah di daerah Moab. Kesimpulannya, Raja negeri Arad, orang Kanaan, berperang melawan Israel dan beberapa orang Israel diangkut, sehingga orang Israel bernazar kepada Tuhan dan menumpas kota-kota negeri Arad. Tetapi ketika mereka berjalan ke arah Laut Teberau untuk mengelilinginya tanah Edom, mereka melawan lagi Musa dan Tuhan karena tidak ada roti dan tidak ada air. Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tudung kepada mereka supaya menghukum mereka, sehingga banyak dari mereka telah mati. Tetapi Musa lagi berdoa untuk umatnya, dan Tuhan berfirman akan membuat ular tembaga dan taruh pada sebuah tiang. Ketika semua orang yang memandang itu tetap hidup, kemudian orang Israel terus berjalan dan berkemah di Obot, Abarim, Jered, Arnon, Ber, dan tempat lain. Akhirnya mereka datang di daerah Moab, dekat puncak gunung Pisgah. Ajaran tentang Allahnya. Pertama, ketika orang Israel bernazar kepada Tuhan sebab orang Kanaan mengangkut Israel, Tuhan mendengarkan permintaan mereka dan menyerahkan orang Kanaan. Jadi kota-kota mereka ditumpas sampai binasa. Itu bukan karena orang Israel memohonnya begitu. Sebenarnya rencana Tuhannya sudah ada melenyapkan semua orang Kanaan, sehingga itu sudah diizinkan. Kedua, tetapi karena orang Israel lagi melawan Musa dan Tuhan, karena tidak ada roti dan tidak ada air, Tuhan menyuruh ular-ular tudung kepada mereka sebagai hukuman. Memang dengan hukuman itu Tuhan juga usahakan akan selesaikan generasi yang sudah tuanya itu. Namun sesudah banyak orang mati, ia berfirman kepada Musa akan membuat ular tembaga dan taruh pada sebuah tiang supaya menyelamatkan orang Israel. Ajaran tentang manusianya. Pertama, orang Israel menumpas orang Kanaan yang tinggal di tanah Negeb dengan kekuatan Tuhan. Namun mereka melawan lagi Musa dan Tuhan sebab tidak ada roti dan tidak ada air. Memang sudah lama, tetapi karena ada orang-orang yang sudah tua, mereka masih ingatnya tentang zaman di tanah Mesir. Mereka bersungguh-sungguh lagi begitu, melawan lagi. Jadi banyak orang mati dengan dimaut oleh ular tudung yang Tuhan menyuruhnya. Tetapi mereka yang memandang ular tembaga di atas tiang saja hidup. Itu sebenarnya berartinya kita harus memandang Yesus Kristus di atas salib saja. Itu salah satu simbol tentang Yesus Kristus. Kedua, Musa berdoa untuk bangsa Israel yang sedang dihukum dan dapat solusi yang menyelamatkan mereka dari Tuhan. Jadi Musa membuat ular tembaga dan taruh di atas tiang. Ketiga, orang Israel terus berjalan dan telah tiba lembah yang di daerah Moab, dekat puncak gunung Pisgah yang menghadap padang perantara. Memang sekalipun mereka berbuat demikian itu yang salah, yang melawan Tuhan, Tuhan tetap membimbing mereka yang memandang Tuhannya. Kalau sudah mereka melawan tetapi lagi memandang Tuhan, Tuhan pasti membimbing kita. Jadi aplikasi hari ini, pertama, menulis pertolongan Tuhan yang Anda telah mengalami sampai menghitung 10 kali.
Dan sekali lagi mengucapkan terima kasih kepadanya supaya tidak melawan dan tidak bersungguh-sungguh. Harus ingat itu. Harus mengucapkan terima kasih. Janganlah bersungguh-sungguh. Kedua, mengikuti bimbingan Tuhan sesuai dengan Ia menuntun Anda. Dengan percaya bahwa Ia membimbing ke tempat yang paling baik bagi Anda yang telah Ia janjikan. Kita harus percaya. Akhirnya praktik hari ini. Jangan memandang kekurangan, hal yang tidak sesuai dengan keinginan pribadi. Jangan memandang itu. Melainkan tetap memandang Yesus di atas salib yang mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan Anda. Kemudian tetap mengikuti bimbingan Tuhan sesuai dengan Ia menuntun Anda. Pada waktu itu kita bisa meluaskan kerajaan Allah. Kita juga bisa melayani sebagai pelayan di dalam kerajaan Allah. Inilah hamba Tuhan, inilah orang percaya. Hari ini juga selama melayani, Tuhan Yesus memberkati.